Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan memberkati kita yang datang kepada Tuhan pada saat Minggu pagi, sukacita dan bahagia ini. Sebab tidak semua orang tergerak oleh Roh Kudus datang kepada Tuhan di hari Minggu begini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, hari ini dan sepanjang bulan ini, Juli 2026, tema khotbah kita, keluarga sebagai rumah kasih dan iman di tengah era digitalisasi. Saya ulangi, keluarga sebagai rumah kasih dan iman di tengah era digitalisasi. Tema mingguan kita, keluarga menjadi rumah aman bagi anak dan perempuan. Dan hari ini kita dituntun oleh bacaan yang sudah kita baca dan dengar bersama dari kitab 2 Samuel pasal 13 ayat 1 sampai 22. Jadi ada beberapa kata kunci penting dari tema bulanan dan tema mingguan ini. Yang pertama, ada keluarga di situ. Keluarga sudah tentu suami, istri, dan anak-anak. Apa yang diharapkan dari keluarga itu? Tema kita bilang, hidup di dalam kasih dan iman. Kasih dan iman harus terlihat di dalam keluarga itu. Dan lebih lagi, harus ada penghargaan, harus ada tempat dan ruang yang disediakan khusus bagi anak dan perempuan. Dan kata kunci yang terakhir itu digitalisasi. Artinya kecanggihan dengan modernisasi perkembangan era digital saat ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Yesus, mengapa tema ini dirasa penting untuk diangkat oleh lembaga GPI Papua supaya diberitakan seragam kepada seluruh warga jemaat GPI Papua? Itu pertanyaan pertama. Mengapa? Karena sesungguhnya ini sangat penting. Karena sesungguhnya semua keluarga-keluarga Kristen, lebih khusus GPI Papua, kita semua sedang menghadapi realita nyata. Bagaimana posisi dan kedudukan keluarga-keluarga kita di tengah era perkembangan zaman ini? Dan sudahkah terlihat kasih dan iman tumbuh di sana? Sudahkah ada penghargaan khusus? Ada tempat dan ruang yang disediakan bagi anak dan perempuan? Itu sebabnya ini sangat penting untuk diangkat dan disampaikan pada semua kita. Bahwa kita sedang menghadapi masalah, bahwa realita dan kenyataan ada banyak persoalan di sana. Tema ini sekali lagi kita dipandu oleh bacaan kita tadi. Bapak dan Ibu, ada persoalan yang terjadi dari keluarga Daud. Ada Tamar, seorang perempuan di sana, ada Abnon, ada Absalom.
tapi juga teman saudara mereka, ada Yonadab di sana. Bapak dan Ibu, mereka ini satu keturunan keluarga. Dan keluarga itu dijelaskan dalam bacaan kita tadi, ada persoalan, ada masalah di situ. Di antara sesama anggota keluarga itu. Yang pertama di sini bahwa sesungguhnya ada hilangnya keharmonisan di antara sesama mereka sebagai satu kesatuan keluarga. Tidak ada yang namanya rasa aman. Tidak ada penghargaan di sana. Tidak ada kasih di sana. Realita dari bacaan yang dijelaskan tadi, ada masalah besar dan yang sudah terjadi antara Amnon terhadap saudaranya Tamar. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus, sebenarnya satu keluarga itu ialah bahwa harus ada keharmonisan. Sesuai tema tadi, harus ada tumbuh kasih dan iman. Harus ada yang namanya rasa aman dan penghargaan bagi seorang yang namanya perempuan. Tapi realita bacaan kita tadi menjelaskan masalah ada terjadi di situ. Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat, inilah yang kita alami dan kita hadapi di tengah-tengah persoalan banyak keluarga Kristen, keluarga GPI Papua. Sebenarnya di sana tumbuh kasih, sebenarnya di sana tumbuh lahir puji-pujian, doa, kebersamaan, saling menghargai, anak dengan anak, anak kepada orang tua, tapi juga suami dan istri. Keluarga-keluarga Kristen harus dijaga dalam jalur etika Kristen dan takut akan Tuhan. Dan itu yang diinginkan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat, kalau yang terjadi seperti itu, maka tentunya ujung dari itu ialah kehancuran, keretakan, perpecahan. Itu sebabnya di akhir tadi Tamar sendiri tidak mau melihat muka saudaranya sendiri. Padahal satu keluarga, padahal satu keturunan. Apa jadinya kalau keluarga sesama orang saudara pada akhirnya begitu? Bapak dan Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Yesus, poin pertama ini mengingatkan kita dalam kehidupan keluarga pribadi, rumah tangga, tapi juga bergereja kita. Harus ada keharmonisan, kebaikan, kasih, damai, iman, saling menghargai di situ. Kalau saya bawa satu langkah lagi maju, lebih dari keluarga, suami, istri, dan anak-anak di rumah. Kita ini, jemaat diaspora ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari semua, kita adalah satu komunitas keluarga besar jemaat diaspora. Tuhanlah pemilik, kepala pelayanan persekutuan kita. Kita lahir dalam sejarah yang panjang sebagai satu keluarga, komunitas persekutuan jemaat ini.
harusnya dan selalu tumbuh subur di tengah-tengah persekutuan keluarga jemaat kita ini. Saling menghargai, keharmonisan, baku pegang tangan, saling rasa bersama, yang sakit sama-sama rasa, yang senang sama-sama gembira, supaya persekutuan keluarga besar jemaat ini senantiasa diberkati. Bapak Ibu tahu, kitab Mazmur 133 bilang, kita harus hidup dalam satu kesatuan yang rukun dan damai, supaya kalau semua sudah demikian, Tuhan sanggup perintahkan berkat-berkat datang, berlaku sampai selama-lamanya. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin Bapak Ibu? Jangan suka di antara sesama anggota keluarga, jangan suka di antara sesama umat, umat dengan umat, umat dengan majelis, dengan pendeta. Kita saling baku siku, kita saling buang muka. Kita keluarga, kita saudara, kita komunitas yang dibentuk oleh Allah yang punya pelayanan ini. Jaga keharmonisan dan kebersamaan. Itu poin yang pertama, jemaat Tuhan yang diberkati Yesus Kristus. Poin kedua ialah anak dan perempuan harus mendapat tempat untuk dihargai. Bahwa perempuan adalah yang diciptakan Allah semenjak penciptaan alam semesta ini. Bapak Ibu, dan anak adalah generasi yang disiapkan Allah untuk selalu dan akan melanjutkan tongkat estafet pergerakan pelayanan, baik itu di rumah keluarga kita, tapi juga dalam persekutuan keluarga jemaat seperti ini. Kitab Kejadian 2 pasal 18 di sana Bapak Ibu. Perempuan diciptakan untuk menjadi penolong. Ada dua kata penting di situ, penolong dan sepadan. Seorang perempuan diciptakan Allah supaya menjadi penolong bagi seorang laki-laki, tapi juga posisinya harus sepadan, sederajat, sama. Karena itu perempuan harus dihargai. Perempuan harus mendapat tempat, ruang untuk segala aktivitas, tapi juga talenta apapun yang ada pada mereka. Pada bagian ini, Amnon justru menurunkan derajat saudaranya sendiri yang adalah perempuan. Pada bagian ini justru perempuan tidak dihargai, diinjak-injak. Bahkan kalimat Amnon kepada Tamar, diam, ikuti. Di titik itulah perempuan Tamar tidak sama sekali dihargai. Demikianlah anak-anak yang adalah generasi yang akan melanjutkan perjalanan hidup keluarga, tapi juga persekutuan pelayanan yang punya Tuhan ini harus mendapat tempat. Generasi ini harus mendapat ruang untuk menyampaikan setiap talenta-talenta mereka yang Tuhan sudah taruh pada generasi anak-anak kita. Jangan biarkan mereka berjalan. Lebih parah, orang tua kadang tinggal bilang, "Hot, anak, diam dan ikuti." Itulah kadang-kadang kita berlaku seperti Amnon, lalu mengklaim karena kita orang tua, kita bilang kalimat kepada anak-anak kita. Kita sedang membungkam mereka
kita sedang meletakkan posisi mereka di bawah dan tidak mendapat tempat untuk menyampaikan segala yang mereka miliki. Dari sekarang untuk menjadi kebiasaan, talenta-talenta itu ke depan mereka melanjutkan era generasi orang dewasa seperti kita ini. Anak-anak ini harus dididik dalam takut akan Tuhan. Anak-anak ini harus dijaga, dilindungi, bukan ditekan, bukan ditindis, bahkan tidak dihargai. Tapi bukan berarti kita mengabaikan yang semestinya, kita menggeser yang semestinya. Yo, kalau datang ibadah, yo sudah, datang duduk diam dengar, doa syafaat tutup mata fokus. Karena kita bukan berhadapan dengan Tuhan, dengan manusia, kita berhadapan dengan Tuhan. Mungkin kalau orang ibadah lalu begitu-begitu, Tuhan bilang, capu anana di bawah dong lucu-lucu. Lucu-lucu bukan genap, lucu-lucu ganjil-ganjil. Datang ibadah menghadap Tuhan. Coba kalau kita pergi di gubernur bicara, sambil dia bicara kita begini, dia juga rasa tersinggung. Apalagi Tuhan, mungkin Tuhan bisa bilang begitu. Itu poin terakhir soal teknologi digitalisasi, kecanggihan zaman ini. Mari kalau kita sudah sampai di sini, pergunakan perkembangan digitalisasi ini untuk yang baik, untuk Tuhan di rumah nanti. Tapi kalau di hadapan Tuhan, mari kita tenang sejenak, kasih mati desain, simpan di sak, supaya kita fokus berhadapan dengan Tuhan. Ya Tuhan, ini aku, segala perkara persoalanku saya datang pada saat ini di hadapan Tuhan. Bukan datang di hadapan Tuhan sambil jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tiga bagian catatan penting bagi kita. Yang pertama, mari jaga persekutuan, keharmonisan, keindahan, kasih dan iman dalam keluarga kita, tapi juga dalam persekutuan jemaat kita ini. Mari buka ruang, sediakan tempat, dan menghargai sungguh perempuan dan anak dalam perjalanan hidup keluarga, tapi juga persekutuan pelayanan kita ini. Dan yang ketiga, mari gunakan kecanggihan digitalisasi di zaman ini, hal yang baik untuk pribadi, keluarga, rumah tangga, tapi juga dalam persekutuan kita ini. Jangan bergeser, jangan menurunkan segala yang sudah baik. Persekutuan jemaat yang sudah baik ini, yang dulu orang-orang tua hadirkan, berupaya dalam segala cara. Di sini pergi di HBM sampai Bali di sini. Persekutuan jemaat ini sangat baik. Tumpuan jemaat tua GPI Papua di sini. Mari jaga kebersamaan di jemaat ini, keharmonisan, baku pegang tangan kuat-kuat. Anggap kita semua satu keluarga, seisi rumah, persekutuan orang saudara. Bikin baik di hadapan Tuhan. Sungguh niscaya Tuhan perintahkan berkat-berkat datang pono-pono di jemaat kita ini. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin Bapak Ibu? Tuhan berkati kita dengan firman-Nya.